pertama, overview dari hari pertama, kemudian mengenal kemampuan diri, materi mengenai teknik dasar konseling, kemudian nanti akan ada sesi lagi mengenai mengenal kemampuan diri, kemudian materi lagi mengenai teknik memahami dan menggali masalah, kemudian akan dilanjutkan dengan briefing, skenario konseling. Mungkin sudah ada pembagian kelompoknya ya, bagi yang sudah, mangga. Kemudian nanti akan ada isoma selama 1 jam. Kemudian materi latihan berperan sebagai konselor, dilanjutkan dengan materi mengenai SOP referensi ke PKUP atau Pusat Konseling Universitas Pajajaran, dan diakhiri dengan penutupan. Mungkin sedikit mundur tadi ada aturan-aturannya yang akan saya bacakan kembali. Mohon untuk menonaktifkan audio selama pemberian materi oleh narasumber. Jika memungkinkan, video hendaknya tetap dinyalakan selama kegiatan berlangsung. Pertanyaan dapat dituliskan pada kolom chat selama pemberian materi. Kemudian wajib mengisi daftar hadir setiap sesi, karena nanti setiap sesi atau setiap materinya 10 menit sebelum berakhir akan kami berikan linknya, akan panitia berikan linknya melalui kolom chat. Kemudian dimohon nanti di akhir acara akan ada pengisian link untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi untuk Bapak dan Ibu dimohon untuk mengisi link evaluasi yang akan diberikan oleh panitia. Kemudian yang terakhir ini ada lagi mungkin pengumuman dari panitia mengenai kelompok. Jadi kemarin itu kan sudah disebarkan ya Ibu dan Bapak emailnya mengenai berkas-berkas untuk peserta. Nah, pembagian kelompok dan peran role play sudah dikirimkan ke email Bapak dan Ibu beserta berkas-berkasnya. Yang belum ada adalah skenario konseli yang akan dibriefingkan sebelum isoma. Jadi tadi sudah ada ya di susunan acara. Sebelum isoma ada selama 30 menit kita akan melakukan briefing konseli. Bagi Bapak Ibu yang belum membuka email, list kelompok dan pembagian peran juga di-share di chatroom Zoom ini. Silakan di-download, kemudian mangga bisa dilihat pembagian kelompok dan peran Bapak Ibu. Jika terdapat Bapak Ibu yang belum tercantum namanya di list pembagian kelompok, mohon menghubungi panitia melalui chatroom. Jadi tidak ke saya, tapi ada panitia yang sudah membackup di room Zoom ini untuk segera dimasukkan ke dalam list kelompok. Begitu. Untuk pengumumannya, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan sedikit overview dari kegiatan hari pertama. Mangga kepada panitia untuk membuka dulu screen-nya. Saya akan membacakan hal-hal apa saja sih yang sudah dipelajari kemarin. Mungkin yang baru datang hari ini, yang ketinggalan kemarin bisa mendapatkan materinya dari panitia, nanti diberikan link materinya. Saya akan membacakan sedikit. Yang pertama adalah mengenai seluk-beluk perwalian. Kemarin diberikan oleh Ibu Titin, di mana dibahas mengenai dosen wali. Tertulis dalam peraturan pemerintah, aturan dikti, dan Unpad mengenai dosen wali. Apa itu pengertian dosen wali, kemudian bertanggung jawab sebagai apa gitu ya, menjadi dosen wali itu, dimana diantaranya adalah sebagai pembimbing akademik selama mahasiswa menempuh pendidikan di jenjang S1, bertanggung jawab juga terhadap kelancaran studi dari mahasiswa yang diwaliinya gitu ya. Untuk memenuhi tugas di atas, maka pertemuan dilakukan selama sebanyak 3 kali dalam dalam satu semester, yaitu di awal semester, di tengah semester, dan di akhir semester. Dan memiliki implikasi bahwa dosen wali membimbing tidak hanya hal akademis, namun juga non-akademis. Kalau kemarin disampaikan juga dengan hati gitu ya, lahir dan batin. Kemudian pembahasan mengenai permasalahan mahasiswa disampaikan Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni dan Pusat Konseling Universitas Pajajaran, disampaikan oleh Pak Boy dan juga Ibu Esti. Mengenai masalah yang muncul itu lebih banyak ke permasalahan personal, diantaranya adalah relasi, emosi, finansial, dan akademik. Mahasiswa juga butuh wadah nih untuk mencurahkan isi hati atau permasalahannya. Itu adalah kasus-kasus yang banyak ditemukan laporannya oleh BEM atau organisasi dan PKUP. Selanjutnya adalah teknologi savvy, itu adalah gaya belajar dari, mungkin ini kemarin di Gen Z ya. Nah, selanjutnya Gen Z itu lebih kepada optimis.
sikap mereka itu lebih optimis, tapi masih butuh dukungan, terutama ketika menghadapi momen-momen sulit. Gitu. Kalau kemarin dibahasnya adalah mudah mudah jatuh gitu ya sebetulnya gitu. Financial conscious juga, mereka memperhatikan bagaimana masa depan, kemudian keuangan dan sebagainya, kemudian juga gaya komunikasi. Mereka lebih banyak menggunakan media-media gitu dan multimedia gitu. Jadi banyak media yang bisa mereka gunakan gitu ya dalam berkomunikasi. Enggak. Nah, ini adalah salah satu yang dibahas juga ini mengenai dosen wali sebagai konselor. Ada yang dibahas juga mengenai kode etik yang harus dijaga. Bahwasanya profesionalitas juga penting di dalam tanggung jawab kita sebagai dosen wali. Kemarin itu Bu Marisa ya kalau nggak salah di sini. Nah, kemudian menjadi pendamping bagi mahasiswa konsekuensinya adalah menolong mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang. Jadi bukan hanya mengajar, tapi juga bagaimana menolong mahasiswa di dalam perkembangannya. Kemudian percaya nih, kita memberikan kepercayaan bahwa mahasiswa kita ini memiliki kemampuan dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, yang terakhir kemarin dari Ibu Airin mengenai self-reporting questionnaire. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum diisi oleh ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang kemarin belum sempat mengisi, boleh nanti mungkin diberikan linknya, atau yang baru hari ini hadir penasaran apaan sih itu SRQ itu gitu ya. Mungkin panitia bisa memberikan di mana SRQ ini diberikan sebagai panduan dari dosen wali kepada mahasiswa di dalam bertanya dan menggali masalah. Jadi nanti juga akan digunakan untuk sesi konseling gitu ya. Jadi SRQ ini mungkin sudah dibagikan juga formnya kepada ibu dan bapak, jadi bisa digunakan untuk menggali masalah dari para mahasiswanya. Hal yang diperoleh dari SRQ ini adalah area masalah dan tingkat keparahan dari masalahnya ini. Jadi kemarin sudah ada range-nya 1-6, bagaimana kemudian lebih dari 6 itu seperti apa. Gitu. Mungkin itu saja ya Mbak Miriam. Ya, sudah. Baik, jika sudah, saya ingatkan kembali kepada Ibu dan Bapak mengenai ini ya, tadi pembagian kelompok mungkin sudah diberikan linknya. Apabila belum ada, dimohon untuk melapor kepada pihak panitia, boleh melalui email, boleh di chat langsung juga akan lebih enak mungkin ya, akan lebih baik jika memang Ibu dan Bapak belum terdaftar sebagai kelompok atau belum terdaftar sebagai bagian dari kelompok. Untuk nama, saya ingatkan kembali nama profil adalah nomor kelompok _ nama lengkap. Ya, itu saja mungkin sekian dari saya mengenai overview kegiatan hari pertama. Untuk selanjutnya adalah mengenal kemampuan diri. Kita akan masuk ke sesi mengenal kemampuan diri. Mungkin saya akan membagikan, panitia akan membagikan linknya. Oh, bagaimana cara mengubah nama profilnya? Bisa Bapak dirubah dengan mengklik, coba ya, mengklik nama profil sendiri, kemudian nanti di situ ada pilihan rename. Ya. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir kemarin atau tidak hadir sehingga namanya belum ada di list pembagian kelompok ya. Baik. Baik, selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Jimmy Pratama MC Psikolog. Namun sebelum masuk ke materi, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak Jimmy dalam sesi mengenal kemampuan diri yang pertama. Ini selama 5 menit saja melalui link yang akan panitia berikan di kolom chat. Sudah ada ya? Ya. Sudah diberikan oleh Ibu Miriam mengenai mengenal kemampuan diri. Silakan diklik linknya, diisi 5 menit saja untuk kita tahu nih bagaimana sih diri kita seperti apa. Mangga diklik untuk materi mengenal kemampuan diri yang pertama.
Bener ya? 19. Kan?